Oke. Jadi dari sekian banyak thesis, kemarin kita bahas X39 secara khusus. Hari ini saya coba bawa mengenai glutathione. Ini beberapa paten yang diperkenalkan. Saya coba bongkar isinya, dan inti pesan dari paten itu ada sebagai berikut. Ya. Jadi PETS ini sebagai tools, ya, sebagai medical device, alat yang bisa mencetuskan dan mempertahankan peningkatan kadar glutathione pada pemakainya. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan ini non transdermal, jadi tidak ada bahan yang masuk lewat kulit dan tidak membutuhkan baterai seperti halnya alat-alat medis lainnya ya. Ini baterainya dari tubuh kita sendiri, dari panas badan kita sendiri yang memantul pada PETS itu dalam bentuk panjang gelombang yang tertentu. Itu yang membuat khasiat masing-masing PETS itu berbeda-beda. Glutathione diujikan pada berbagai kondisi sakit, ya, pada organ-organ yang spesifik ya, paru, otak, kulit, luka bakar, pankreas, lalu disfungsi imunitas. Nah, disfungsi imunitas itu mencakup penurunan dan juga hipersensitivitas. Ya. Jadi autoimun termasuk di dalam disfungsi imunitas ini. Intinya mereka mendapatkan peningkatan kadar glutathione pada kondisi-kondisi tersebut yang mereka mengalami kadar glutathione yang paling rendah, ya, karena itu melibatkan infeksi dan peradangan kronis. Ya, semua infeksi dan peradangan kronis itu pasti akan membuat kadar glutathione itu drop, ya, merosot. Nah, jadi pada kondisi tersebut penggunaan PETS bisa mengembalikan kadar glutathione seperti semula. Lalu apa glutathione itu? Kita mengenal itu sebagai antioksidan yang ada di dalam semua sel. Ya. Tapi paling banyak itu produksinya di dalam organ liver. Ya. Karena liver juga memang kita kenal sebagai organ yang mendetoks berbagai racun. Makanya dia perlu antioksidan yang sangat banyak. Glutathione sendiri itu terdiri dari rangkaian asam amino. Jadi ada 3, maka disebut tripeptida. Glutathione dalam badan ini akan berkurang oleh berbagai faktor. Yang paling dikenal itu karena nutrisi yang tidak baik ya. Kalau kita makannya semuanya produk olahan, junk food, maka kita kurang sekali mendapat suplai nutrisi sebagai bahan baku glutathione. Ya, tadi tripeptida itu kan datangnya dari makanan. Lalu toksin di lingkungan itu juga akan menguras karena glutathione akan bekerja keras menetralisir toksin-toksin. Jadi makin banyak toksinnya, makin habis glutathione kita, gitu ya. Nah, stres juga termasuk karena nanti stres membentuk oksidatif stres yang juga merupakan radikal bebas bagi tubuh kita. Jadi makin banyak stresnya, glutathione juga akan terpakai lebih banyak. Lalu usia lanjut, ya, produksi glutathione juga menurun sejalan dengan perjalanan usia. Glutathione paling banyak di hati dan sumber makanan alamiah itu ada di buah-buahan, sayuran, dan juga di daging. Glutathione yang bermanfaat itu kita kenal tuh dalam bentuk terreduksi, ya, itu istilah biokimianya itu disebut GSH. Terreduksi ini berarti dia siap untuk menghadapi oksidasi yang terjadi di jaringan. Dia dikenal sebagai master antioksidan. Maksudnya apa?
setiap antioksidan setelah dia menetralisir radikal bebas, itu dia mengalami oksidasi. Artinya dia harus mengorbankan elektron di kulit atomnya untuk menetralisir radikal bebas. Ya, radikal bebas itu atom yang kehilangan elektron sehingga dia menjadi liar, menjadi berdaya rusak. Nah, untuk menetralisirnya elektronnya harus dilengkapi lagi. Akibatnya antioksidan yang sudah menjadi donor itu sekarang kehilangan elektron dan dia menjadi tidak stabil, tidak bisa berfungsi lagi. Dia bisa dipulihkan kalau ada donor lagi untuk antioksidan tersebut dari sumber lain, ya. Sehingga dia mengalami reduksi, jadi dipulihkan. Nah, sumber yang paling atas itu yang terus-menerus memberikan donor elektron itulah yang disebut sebagai master antioksidan. Nah, bagaimana nasibnya master oksidan ini kalau dia memberikan elektronnya? Bukankah dia juga bisa menjadi radikal bebas? Itu pertanyaan kita. Ya. Nah, ini. Nah, syukurnya glutathione yang diproduksi dalam badan kita ini distabilkan kembali oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Jadi enzim ini yang membuat glutathione itu bisa direduksi lagi, ya, sehingga dia siap digunakan lagi. Jadi ini antioksidan yang Tuhan sudah berikan sejak kita harus customernya semua. Jadi dia self producing antioksidan di dalam badan kita. Gitu. Nah, ini sejumlah makanan yang membantu untuk produksi glutathione di badan kita. Nah, pada daging ini mengandung banyak sulfur. Sulfur itu nanti diperlukan untuk bahan bakunya. Nah, lalu berbagai antioksidan, vitamin C, itu juga penting. Karena nanti semua antioksidan ini akan saling tolong-menolong menetralisir radikal bebas. Ya, ini kita bisa banyak temukan di internet sekarang, ya. Sulfur pada tumbuh-tumbuhan itu misalnya pada brokoli dan kol. Nah, ini celakanya kalau kita nggak suka makan sayur-sayuran, kita kehilangan sumber yang banyak. Buah alpukat termasuk di sana. Jadi kalau dibuatkan ringkasannya, cara alamiah untuk menjaga glutathione itu tetap tinggi, kita perlu hindari radikal bebas. Nah, radikal bebas yang dengan sengaja kita masukkan ke dalam badan kita itu adalah rokok. Ya. Jadi para perokok itu kalau dia tidak berhenti merokok, maka dia tiap hari memasukkan radikal bebas yang menghabiskan glutathione di dalam tubuhnya. Juga bahan-bahan toksik lainnya. Ya. Dikatakan bahan toksik di dalam rumah kita itu bisa jadi lebih tinggi dari di luar sana. Kita kan seringkali kalau bicara polusi itu kita bayangkan di luar sana, ya, udara di jalan raya misalnya. Tapi ternyata di dalam rumah juga tinggi, yaitu dengan penggunaan berbagai bahan aerosol, entah itu pestisida, pewangi, sekarang ada aerosol untuk membersihkan bakteri dan virus di ruangan. Hati-hati, kamper dalam bentuk kamper di pakaian di dalam ruang lemari itu ya, itu juga termasuk bahan toksik. Kita jangan menambahkan terus aneka bahan toksik ke dalam rumah kita. Nah, kita perlu konsumsi aneka antioksidan supaya mereka saling membantu ya. Nah, kalau vitamin kita kenal vitamin A, C, E.
lalu mineral selenium, lalu ada alpha lipoic acid. Ini semua antioksidan yang terkenal. Kita butuh itu juga supaya mengurangi beban kerja dari glutathione kita. Lalu sejumlah makanan tadi sudah ditampilkan di gambar ya. Sama yang penting kalau ada penyakit jangan dibiarkan, jangan dipelihara gitu ya menjadi kronis. Karena penyakit kronis itu semua menghabiskan cadangan glutathione di tubuh kita. Peradangan kronis itu misalnya terjadi di gusi gingivitis kronis. Ya, gusinya tuh sering-sering sakit atau nyeri-nyeri otot yang berlangsung berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Itu jangan dianggap enteng ya, hanya pegel-pegel tapi berbulan-bulan karena ini menghabiskan glutathione kita. Lalu kita perlu olahraga. Nah, dari olahraga itu salah satu bentuk tuh yoga, karena selain olahraga fisik dia juga melatih mental gitu. Nah, karena mengurangi stres itu juga membantu menghemat glutathione. Lalu tidur yang cukup juga itu penting karena kurang tidur itu juga salah satu stresor ya, menghabiskan glutathione. Lalu kalau berat badan berlebih itu juga akan menghabiskan lebih banyak bahan baku di tubuh kita, termasuk menghabiskan glutathione kita juga gitu. Sekarang overweight itu bukan lagi masalah estetika, tapi sudah menjadi masalah medis. Karena dari overweight muncul berbagai penyakit metabolik. Satu info yang saya dapatkan tuh minum kopi ternyata juga meningkatkan glutathione. Ya. Tapi jangan lupa ya, jangan langsung borong minum kopi 3-4 gelas sehari gitu. Karena kopi juga ada efek buruknya. Dia bisa bikin keropos tulang. Ya, sehingga kita perlu balance hidup ini. Jangan hanya target pada satu jenis makanan saja. Teh hijau, sorry ini auto koreknya jadi the hijau ya. Ini teh hijau maksudnya. Teh hijau juga dikenal sebagai antioksidan. Tapi di Jepang ditemukan kalau kebanyakan teh hijau itu juga buruk buat kondisi lambungnya. Kanker lambung bisa meningkat kalau dia terlalu banyak konsumsi teh hijau ya. Jadi di sini kita kembali diingatkan hidup tuh harus seimbang. Vitamin D, folate itu bahan alamiah yang ada di sayuran hijau ya. Kita mungkin lebih kenal asam folat. Nah, asam folat tuh produk sintetis dari folate ini. Bersama dengan vitamin B, khususnya vitamin B6, B12 itu juga diinfokan meningkatkan kadar glutathione kita. Tapi tidak perlu kita ambil dosis tinggi ya, misalnya neurobion itu vitamin B1, B6, B12 itu tinggi sekali. Gitu. Kita tidak perlu rutin minum itu. Konsumsi saja yang alamiah yang ada di makanan. Lalu ada satu produk yang dikenal tuh melindungi hati, silimarin misalnya, atau milk thistle. Ini menjadi penting karena hati produsen glutathione yang terbesar. Jadi kalau hatinya tuh bisa terlindungi dengan baik, otomatis pabriknya juga akan produksi lebih banyak. Lalu ada whey protein, kasein, ini semua bahan baku untuk membuat glutathione. Melatonin yang digunakan untuk membantu tidur lebih pulas itu ya salah satu hormon tidur ini juga membantu produksi glutathione lebih baik. Tapi sekali lagi ya jangan karena ada daftar ini kita mengejar dalam takaran yang tinggi, nanti ada efek sampingnya lagi. Ini kondisi yang menghabiskan glutathione kita. Ya. Jadi selain merokok, alkohol juga. Alkohol tuh membebani banyak tuh pada liver kita.
ya. Dia bisa bikin fatty liver. Dan karena produksi glutathione itu terutama di liver, otomatis konsumsi alkohol yang berlebih itu akan menurunkan kesehatan liver, mengurangi produksinya. Ya. Penyakit jantung juga ya termasuk di sini pembuluh darahnya ya, aterosklerosis itu tidak muncul dalam semalam. Itu proses panjang, terjadi oksidasi di pembuluh darah yang dampaknya ke penyakit jantung. Kanker, diabetes, ginjal, ini semua masuk penyakit kronis yang juga memboroskan glutathione kita. Ya. Radang-radang kronis, ya, rematik, otot, radang di otot, dan berbagai penyakit autoimun lainnya, ini juga menghabiskan glutathione. Parkinson ini juga melibatkan penurunan glutathione yang banyak. Jadi dengan mengembalikan kadar glutathione ke normal, kita bisa menolong berbagai kondisi yang ada di sini. Bagaimana menambahkan glutathione di tubuh kita? Ada berbagai upaya. Ya. Kalau dari makanan tadi mungkin terbatas karena tidak semua orang makan dengan baik. Lalu orang mencoba mengejarnya dengan tablet kapsul, ya, glutathione per oral. Nah, ini ada kelemahan karena tingkat penyerapannya tuh rendah sekali di usus kita. Dikabarkan dalam 1 bulan konsumsi hanya naik 14%. Dari yang 14% ini mereka mencoba penggunaan glutathione untuk menolong berbagai kondisi penyakit yang tertulis di sini, ya. Mata, penuaan, asma, ini penyakit di paru, kanker, liver, yaitu organ-organ utama yang terkait dengan glutathione. Ini juga dengan mudah kita dapatkan dari sekian banyak. Ini ada 10 besar, dari 10 besar ini ada 5 besar utamanya di mana glutathione itu digunakan. Nah, kalau untuk kecantikan yang paling terkenal glutathione itu untuk memutihkan kulit, gitu ya, membuat kulit itu lebih cemerlang, lebih putih, lebih bersih. Untuk kondisi di paru-paru, mereka tambahkan bentuk glutathione berupa aerosol, jadi dihirup. Ya. Nah, ini paru yang sudah mengalami jaringan parut, ya, fibrosis ini bisa terbantu, gitu. Lalu HIV dengan komplikasi di paru juga mereka pakai bentuk aerosol. Karena tadi kalau bentuk tablet kurang penyerapannya. Lalu ada glutathione bentuk injeksi. Ya, ini untuk menetralisir efek samping dari kemoterapi. Biasanya mereka berikan injeksi ini. Lalu salah satu indikasinya untuk infertilitas pria, ya, pria yang sulit punya anak. Dan ada kaitannya juga infertilitas ini dengan ketidakmampuan ereksi pada pria. Jadi glutathione itu ada hubungannya dengan disfungsi ereksi. Dengan menambahkan glutathione, aliran darahnya bisa lebih baik, sehingga ereksinya bisa menjadi lebih baik. Ya. Yang paling tinggi adalah dengan penggunaan intravena kalau secara medis, karena dia langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Ini mereka berikan untuk pengobatan pasien gagal ginjal yang HB-nya turun. Nah, ginjal itu memproduksi hormon yang bertugas memberikan instruksi pada pabrik darah, ya, di sumsum tulang untuk memproduksi sel darah. Kalau hormon itu kurang, produksi darah juga akan menurun, makanya terjadi anemia. Nah, anemia karena gagal ginjal tidak bisa diobati dengan tablet penambah darah, gitu ya, karena masalahnya di hormon. Nah, ternyata glutathione diupayakan untuk kondisi ini. Nah, Parkinson juga, lalu melancarkan darah pada
pembuluh darah yang mengalami pembekuan, pengerasan, ya, aterosklerosis. Gitu. Nah, pengobatan dengan intravena ini harganya jadi mahal sekali. Ya. Semua yang diproduksi dalam bentuk infus dan injeksi itu harganya akan jauh lebih mahal. Nah, kita bersyukur LifeWave menemukan cara yang berbeda sama sekali dari yang disebutkan di atas, yaitu hanya dalam bentuk patch, ya, ditempel di kulit, tapi bisa meningkatkan produksi glutathione. Tentu orang akan skeptis sekali, ya, koyok kecil itu bisa bikin apa terhadap tubuh kita. Maka dilakukanlah penelitian menggunakan glutathione patch ini. Ini salah satu penelitiannya, ya. Ada 2 kelompok yang disebut cohort 1 itu total 10 orang, ya. Ini penelitiannya masih kecil. Lalu glutathione-nya ditempel setiap hari, jadi 7 hari per minggu. Kelompok yang kedua ini hanya 5 hari, jadi Senin sampai Jumat gitu, ya. Weekend dia libur. Kenapa konflik ini? Dicoba perbandingan antara kedua kelompok ini seperti apa. Ya. Pertama, mereka menilai dari fungsi fisiologi seluler di organ-organ tubuh. Gitu, ya. Jadi ini pengukuran tidak langsung dengan suatu alat yang melihat kesehatan organ secara bioelektrik. Nah, ini organ-organ yang difokus untuk dinilai, ya. Pankreas, ini terkait untuk kencing manis, liver, kandung empedu, usus, dan kelenjar adrenal. Pada kelompok yang pertama yang 7 hari per minggu ini, hasilnya ini sangat signifikan, ya, disebut highly significant, karena nilai statistiknya ini 0,001. Ini sangat tinggi. 0,05 saja sudah signifikan gitu. Ini sangat-sangat tinggi. Makin kecil angkanya, makin signifikan gitu. Berarti ini bukan lagi perbedaan sampel saja, tapi ini benar-benar khasiatnya nyata gitu, ya. Accuracy-nya. Bukan accuracy, tapi perbedaannya tuh menyolok sekali. Jadi bukan karena kebetulan. Okay. Kalau signifikannya di atas 0,05 itu masih mungkin perbedaan lingkungan, perbedaan sampel gitu. Tapi kalau dia sangat banyak bedanya, itu tidak diragukan lagi, ya. Dan mereka temukan ini highly significant. Organ-organ yang disebut ini, liver, kandung empedu, ini semuanya mengalami perbaikan, ya. Nah, pada organ pankreas ini lebih kecil efeknya, tapi masih tergolong very significant, karena 0,01. Pada kelompok kedua yang 5 hari per minggu ini, hasilnya juga masih signifikan, ya, batasnya 0,05 ini. Adrenal, hipotalamus, ini pituitary dan hipotalamus ini ada di otak. Jadi ini penting sekali untuk mengatur hormon-hormon kita. Dia orkestranya ada di sini, ya. Tapi terhadap organ di jeroan di badan kita, ya, pankreas, hati, empedu, ini tidak signifikan, ya, tidak ada perbaikan yang menyolok. Nah, di sini kita bisa simpulkan kalau mau menggunakan patch ini gunakan full, gitu, ya, tiap hari. Gitu. Kalau tidak, nanti hasilnya akan berkurang. Ya, jadi di sini kita nggak bisa pakai metode irit mode, gitu, ya, irit-irit pakainya, gitu, karena hasilnya malah nanti mengecewakan kita. Ini penelitian lainnya yang mengukur kadar glutathione di badan kita. Ada yang brudu, itu
Nah, ini membacanya ya. Ini kadar glutathione dia sampai 7 hari. Ini belum ditempelkan. Ini masih mengukur kadar baseline-nya. Ya. Nah, di sini waktu baseline juga terlihat fluktuasinya dia bisa naik. Gitu. Mungkin pada baseline ini kondisinya dia lebih banyak istirahat karena orang percobaan gitu ya, tidak seperti orang yang sibuk gitu. Sehingga terjadi perbaikan glutathione juga gitu. Tapi setelah ditempel, jadi hari berikutnya 9 sampai 16 ini itu baru diukur kadar glutathione setelahnya. Nah, kemudian mereka teliti lagi enzim yang terlibat untuk produksi glutathione. Ternyata kadarnya stabil, berarti enzimnya tidak dikutak-atik. Artinya ini murni karena produksi yang ditingkatkan, bukan karena daur ulang dari glutathione, tapi karena produksinya yang meningkat akibat patching tadi. Ini angka-angkanya, perubahan yang terjadi dalam persentase, ya, dinilai seperti ini. Ada hari-hari yang perubahannya lebih banyak ya. Di sini mereka temukan hari ke-9, hari ke-14 gitu. Jadi tidak merata. Ini dibandingkan dengan nilai yang terendah ya, day one. Angka terendah di sini 97. Setelah penempelan terjadi peningkatan ya, hari ke-9 sampai ke-16 itu terjadi peningkatan dari 97, meningkatnya dalam persentase itu sampai paling tinggi itu 337% gitu. Ya. Kalau dibandingkan nilai terendah yang ada di baseline. Jadi kesimpulannya peningkatan GSH itu mereka bisa naikkan sampai 264,6% dari kadar yang terendahnya. Ya. Pada kondisi sakit, makin parah sakitnya, maka kadar glutathione akan makin rendah. Jadi di sini kita bisa harapkan pada kondisi yang paling buruk itu justru manfaatnya akan lebih terasa. Gitu, ya. Glutathione-nya akan meningkat, persentasenya lebih banyak dibandingkan orang yang mungkin hidupnya sudah sehat, ya, makanannya sehat, olahraga teratur, tidurnya cukup. Nah, mungkin dia tidak terlalu banyak merasakan manfaatnya. Ya. Nah, ini menjelaskan kenapa orang yang ditempel glutathione misalnya ada yang merasakan perbaikan dengan nyata, tapi ada yang nggak rasa apa-apa gitu ya. Jadi kita bisa jelaskan karena kadar glutathione yang relatif sudah baik, dia kurang begitu berasa. Ya. Lalu dengan patch ini mereka juga pastikan tidak ada overstimulation, ya. Jadi tidak akan terjadi produksi glutathione yang berlebihan, ya. Karena semua yang berlebihan di dalam sistem tubuh kita tuh tidak baik, ya. Dia menciptakan ketidakseimbangan. Tapi lewat penelitian ini tidak terjadi overstimulation, ya. Enzim-enzimnya semua stabil-stabil saja. Oke, itu yang saya bisa tambahkan untuk hari ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wijaya sudah menampilkan tentang manfaat glutathione dan bagaimana glutathione bekerja di dalam tubuh kita yang dilakukan oleh PET. Bahwa ternyata PET itu bekerja jauh lebih bagus daripada glutathione yang diminum maupun yang disuntik. Dan seringkali kita sampaikan bahwa bisa 300%, tapi kali ini Dr. Wijaya menyampaikan secara runut rinci apa yang ada di paten.
sebagaimana kita ketahui, kalau produk sudah dibuat patennya, berarti produk itu sudah diakuin kualitasnya, prosesnya, teknologinya pun semua melalui uji yang cukup detail, cukup jelas. Jadi buat Bapak Ibu, sekali lagi bahwa glutathione itu sangat berarti buat tubuh kita, tapi juga hati-hati jangan pakai berlebihan. Kalau tadi dikatakan kopi juga bisa meningkatkan, hati-hati jangan banyak minum kopi. Nanti intinya bahwa sudah sampaikan tadi bahwa kita perlu melakukan sesuatu secara seimbang. Kalau seimbang itu maka semuanya jadi baik, ya. Jadi itulah yang ada. Nanti bisa dilanjutkan dengan Bapak Ibu yang perlu penjelasan lebih jauh. Nah, saya akan buka sesi pertama bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin bisa kirim lewat chat yang ada. Silakan Bapak Ibu, kita buka tanpin pertama. Siapa yang mulai? Selamat siang, Pak Ya, Pak Hendy, silakan. Dr. Wijaya, selamat siang. Siang. Pak, apa boleh ditampilkan lagi halaman pertamanya yang ada 9 patch, kemudian di sebelah kiri kanannya ada istilah-istilah yang saya pikir sangat singkat, tapi itu bagus sekali ini untuk saya foto. Share screen lagi ya. Ya. Ini ya Pak. Yap. Dari banyak khasiat dari masing-masing patch, ini saya ambil mainnya ya, yang utamanya yang kita bisa jadikan pegangan. Ya, saya pikir ini bagus sekali nih, diingatnya gampang dan langsung. Dia menunjukkan khasiat signifikan dari setiap jenis patch. Terus yang pertanyaan saya Dok dari survei tadi, itu yang 7 hari, kohort 1 dengan kohort 2 bedanya 7 hari dan 5 hari. Apakah ada cycle berikutnya setelah 7 hari pertama itu? Dia akan linear atau dia akan mengalami penurunan dari percobaan kohort 1 itu? Tidak ada report lebih lanjut ya dari grafik ini, langsung konklusi. Nah, yang dia mau sampaikan ini pencapaiannya itu, kenaikannya itu jauh lebih tinggi daripada asupan per oral. Gitu. Jadi tadi 14% dibandingkan dengan 200% lebih, 260% lebih kalau dari rata-rata ini. Dokter, okay, go ahead Pak Andi, go ahead. Dan mereka selalu mencobanya dengan 12 jam ya, 5 hari atau 7 hari untuk 5 jam tidak, untuk 12 jam, tidak pernah lebih dari 12 jam. Apakah mereka berdasarkan sebuah keyakinan atau sebuah scientific research bahwa 12 jam itu yang optimum patching period? Ya, di situ dia tidak jelaskan kenapa diambil 12 jam gitu. Nah, cuma Pak David pernah ingatkan glutathione tuh sebaiknya ditempelkan pagi hari. Karena kalau malam hari saat tidur terjadi detox yang banyak, maka pada pagi hari esoknya itu seringkali pasien tuh merasakan rasa tidak nyaman di kepalanya itu. Karena terkumpul detox selama dia tidur gitu. Kalau siang hari kita kan banyak aktivitas, banyak minum, efek detoxnya tuh tidak begitu terasa. Jadi mungkin itu salah satu kenapa hanya separuh hari. Pak Roy mungkin ada alasan lain? Alasan lainnya itu kalau kita tidur, selain dia banyak detox, tubuh kita itu kan proses tidur metabolismenya berubah. Nah, waktu bangun pagi itu mulut kering sekali, Pak, kalau pakai glutathione, saya perhatikan. Saya itu suka lupa cabut, jadi ketiduran pakai glutathione 2-3 biji. Pagi-pagi bangun, aduh kenapa mulut saya kering sekali ya? Oh, saya pakai glutathione kemarin malam. Dan tadi kalau mau ditambahkan ya, Dr. Wijaya, kalau kita menggunakan 7 hari, kita punya organ fungsi itu bertambah 92%. Kalau cuma 5 hari, kita punya organ fungsi cuma 68%. Jadi saya pikir ya 2 hari lagi gua tempel deh.
kita bisa dapat all the all the advantages for 2 more days, almost 100%. Think about it, kalau organ kita berfungsi 92% lebih baik daripada nggak pakai. Ya tentu saya pakai setiap hari jadinya. Tapi dengan catatan pada hari Minggu, tidak setiap minggu saya kerjakan, mungkin every other week saya kerjakan, bahwa saya, hello, can you hear me? Ya. Okay. Jadi kalau setiap hari minggu kedua gitu ya, saya tidak menggunakan patch yang baru, tapi saya relocate. So let's say hari ini kan di sini nih. Nah nanti malam nih saya mau tidur, saya cabut atau saya tempelkan ke anjing saya, ya. Ataupun saya relokasi dari titik ini ke titik yang lain. Dan untuk menjawab yang 12 jam tadi Pak ya, karena 3M adhesive itu di setiap 10.000 orang itu ada 1 orang yang alergi, ya menurut researchnya 3M. Jadi David menggunakan teori 12 jam supaya kulit kita bisa bernafas dan tidak menimbulkan rash di kulit, Pak. Iritasi. Iritasi, ya. Ya, jadi no claim on skin, Pak. No claim? What do you mean by no claim? Orang tidak akan klaim bahwa ini akibat dari oh ya, kalau pakai 12 jam saya belum pernah dengar ada yang klaim ya. Tapi kita ini kan kadang-kadang lupa Pak. Saya kadang-kadang suka kelewatan dari 24 jam. Oh my goodness, saya udah mulai gatal nih. Oh saya pasang di belakang kemarin habis main badminton. Saya lupa copot Pak, karena posisinya sulit di belakang ya. Kalau di sini kelihatan. Kalau di tempat-tempat tersembunyi, saya nggak ingat saya pasang di mana. So that is my challenge Pak. Saya coba sengaja saya biarkan a pair of energy enhancer dipasang di belakang, di betis belakang saya. Saya sengaja biarkan, bahkan lemnya sudah tidak nempel lagi. Saya kasih plaster. Dan mungkin karena kulit di kaki itu relatively lebih kuat sehingga tidak terjadi iritasi. Hampir 4 days saya tempelkan di situ. Wah luar biasa Pak. Ya. Oke. Pak David ada sebut juga kalau di lokasi yang sama lebih dari 12 jam itu akan terjadi adaptasi lokal sehingga efeknya jadi menurun. Oh. Betul. Oke. Ada lagi Pak Sony? Ya, silakan. Sudah selesai. Yang lain? Tadi saya mau nanya ya. Dokter Wijaya, saya mau nanya ya. Tadi kan dokter bilang kalau glutathione ditempelkan untuk orang yang sakit kan maksudnya reaksinya sangat berasa ya. Nah, kalau untuk orang yang sehat tuh nggak berasa apa-apa gitu ya. Nah, apa di sini juga boleh dimasukkan kalau untuk yang sehat ya, glutathione-nya nggak usah sering-sering atau jarang-jarang aja gitu, atau tetap harus kita tiap hari pakai glutathione? Ini kan kita bedakan antara memulihkan orang sakit dan menjaga kesehatan gitu. Karena dia anti radikal bebas dan setiap hari kita tuh kemasukan radikal bebas, maka kita butuh setiap hari gitu. Karena dia melindungi sel-sel dan efek penuaannya itu yang paling diharapkan dari penggunaan antioksidan. Jadi kalau kita tidak tempel, efek ruginya baru kelihatan 10 tahun lagi waktu reunian misalnya. That's right. Wah. Oke. Dok, pertanyaan dok. Ini ada Pak Yopi, sebentar Pak Yopi, ada pertanyaan dari luar dulu. Saya dulu ya. Dari Ibu Hilaria, pertanyaannya glutathione dan ini penempelannya di titik mana dok? Mungkin saya jawab aja dok ya, di CV6 tadi ya. Oh iya. Yang kedua ada lagi dari Ibu Hana. Dr. Wijaya, bagaimana untuk mengetahui bahwa tubuh kita kurang glutathione? Apakah ada cirinya? Ya. Ciri yang simpel tuh sehari-hari
dia lebih cepat capek gitu. Karena sel-sel itu kan menghasilkan energi masing-masing. Jadi kalau kondisi sel itu di bawah standar, maka produksi energi atau qi-nya itu juga akan turun dan orangnya lebih cepat capek. Nah, kalau kita salaman juga orang yang qi-nya lemah itu akan teraba lebih dingin tangannya. Itu kondisi umum saja gitu. Jadi sebelum COVID kan kita beri salam dengan salaman gitu. Begitu kita pegang dingin itu sudah prospek gitu. Good idea tuh dokter, itu buat kita semua ya. Jadi orang tangannya dingin itu prospek untuk glutathione. Good. Ya itu memang suka ada orang yang tangannya dingin, tangan kakinya suka dingin itu berarti kurang glutathione ya dok? Salah satu. Tapi kan nanti energy enhancer punya efek tersendiri lagi untuk memproduksi qi lebih banyak. Dan kita kemarin juga belajar qi itu dari paru dan limpa lambung. Nah, itu perlu dikuatkan juga nanti. Ya kalau biasanya kalau cepat capek kan dipakainya energy enhancer dok. Ya, cuma energy enhancer kan lebih cepat reaksinya. Kita perlu juga yang maintenance jangka panjang. Iya. Jangan energinya kurang, kita paksa dengan energy enhancer, dia berolahraga, minggu depannya tambah drop gitu. Ya, oke. Makasih dok. Satu lagi dari Ibu Lusita Ratnasari. Saya pernah baca di internet ada yang pakai patch X39 sampai 36 jam, banyak sekali. Baru diganti, ada dampaknya nggak? Dampaknya tadi itu kulit lebih teriritasi dan efeknya terus menurun gitu. Jadi dia tidak akan sama seperti awal mula dia ditempel. Ada adaptasi tubuh karena lokasinya itu terus. Ya, itu jawabannya itu Bu Lusita ya. Oke, tadi Pak Yopi mau bicara, silakan Pak Yopi. Agak sedikit teknis ya, Dr. Wijaya. Ya. Yang luar biasa itu live wave itu bisa membuat glutathione kita naik 350% dari penelitian tadi. Nah, kita tahu bahwa setelah umur di atas 20 itu glutathione mulai menurun. Apalagi di usia-usia 60 lebih. Itu bisa dibayangkan tinggal berapa persen glutathione kita. Tentunya seiring dengan usia itu kalau saya lihat dari literaturnya bahwa stres oksidatif menaikkan ROS di mitokondria, ROS yang akan menjadi radikal bebas, itu ditolong oleh glutathione sehingga terjadi glutathione yang teroksidasi dari GSH menjadi GSSSG, ya, dan untungnya dari hal tersebut bisa didaur ulang lagi. Pertanyaan saya, di dalam 350% itu sayangnya nggak ada data ya, berapa persen yang dihasilkan baru, berapa persen yang didaur ulang gitu. Jadi luar biasa gitu live wave. Saya sangat terkagum-kagum dengan live wave yang bisa dengan hanya menempel menaikkan glutathione yang begitu luar biasa. Itu Dr. Wijaya, barangkali ada data. Ya, tadi memang riset jumlahnya dan juga harinya itu kan hanya 1 minggu. Cuma dari potret itu dia sudah cukup tampilkan enzimnya itu tidak berubah. Jadi di situ tergambarkan yang daur ulang itu tidak menonjol, lebih menonjol tuh produksi yang barunya gitu. Oke. Kalau daur ulang itu kan mengandalkan enzim dan kita tahu enzim itu protein. Jadi konsumsi protein harus cukup di dalam diet kita ini. Nah, makanya tadi dari cara-cara menaikkan glutathione tuh salah satunya kan makanan yang mengandung protein juga gitu, baik hewani maupun nabati gitu. Ya,
Oke, terima kasih. Terus ini satu lagi, apa namanya? Si glutathione ini pasti ada hubungannya dengan NK cell. Itu apakah glutathione sebagai master antioksidan juga sebagai apa namanya? Salah satu komponen untuk menaikkan NK cell. Gitu, Dok. Glutathione tuh melindungi sel tuh sampai ke dalam inti selnya. Gitu. Nah, jadi dia menyehatkan semua sel, termasuk sel-sel sistem imun. Ya, makanya glutathione juga banyak terlibat pada masalah yang melibatkan problem sistem imun. Baik dia imunitasnya turun seperti pada HIV atau pada autoimun gitu. Jadi dia memperbaiki produksi sel sehat ya termasuk NK sel dan juga menetralisir efek dari inflamasi yang ditimbulkan oleh pertempuran leukosit kita. NK sel itu kan nanti bersama dengan sel pertahanan tubuh lain tuh akan menghasilkan radikal bebas juga waktu dia bertempur gitu. Ya. Nah, jadi ini selain melindungi produksinya, dia juga melindungi collateral damage akibat peradangan dari sistem imun kita. Gitu. Ya, itu perlunya. Makin aktif dia infeksinya, kita butuh antioksidan lebih banyak. Ya, oke. Terima kasih, Dok. Ya, tadi Pak Yopi bilang daur ulang tuh apa ya? Daur ulang tuh apa? Recycle. Oh, I see. Oke. Terus waktu Ibu Irina ngomong abal-abal tuh maksudnya apa ya? Maklum, Bu, maklum. Ini belajar ulang lagi nih saya nih. Abal-abal itu bahasa gaul. Abal-abal itu bahasa prokem. Low quality, asal-asal. Low quality. I see. Oke, thank you Pak Andy. Good. Awu-awu Pak Roy. Abu-abu. Oke. Oke, ya Bapak Ibu, ini perbincangan yang cukup menarik buat kita semua. Kita dibekali dengan lebih banyak lagi tentang glutathione dengan antara para yang mendalamin. Pak Yopi juga mendalamin, Dr. Wijaya. Nah, diskusi ini kita sebetulnya hadir di sini diuntungkan dengan percakapan ini. Jadi buat Bapak Ibu, kalau ada sesi-sesi seperti ini jangan dilewatkan karena ini semua akan berguna buat kita. Ya, kadang-kadang apa sih yang mau kita ikutin itu lagi. Tapi selalu ada percakapan-percakapan menarik yang berguna, bisa menambah wawasan kita, di mana kita bisa melakukan sesuatu dengan lebih baik. Dengan kita memahami masing-masing kerja patch, maka kita akan tahu mau pakai di mana dan untuk apa. Ditambah lagi kita belajar mengenai titik-titik akupuntur yang tidak banyak sebetulnya yang dipakai ya. Dari sekian banyak itu hanya seberapa aja yang dipakai. Nah, kita kan lebih punya kreativitas untuk pakai ya petnya di mana, sakit apa. Ya, semua bisa menjadi ahli dengan sendirinya. Oke. Lanjut. Satu lagi pertanyaannya, Dok. No. Nah, tadi 350%. Kan kita punya pasien tuh banyak ya, termasuk yang autoimun. Pada saat seorang yang penderita autoimun kita pasang glutathione, lalu glutathione-nya naik 350%, apakah akan itu ada efek memperparah situasinya nggak? Kalau pada autoimun tuh justru yang kita khawatirkan tuh inflamasi kronisnya. Oke. Dia reaksi antibodi antigennya berlangsung terus. Kalau dia sedang flare, sedang aktif itu pertempurannya juga jadi lebih besar, collateral damage-nya lebih tinggi gitu. Dan itu akan merembet, merusak organ-organ lain. Ya, jadi di situ justru kita butuh glutathione lebih banyak. Ya, tetapi dengan glutathione lebih banyak juga kan ada efek memperkuat pertarungannya itu, Dok, saling memakannya. Enggak sih, karena dia bukan termasuk immune activating aktif gitu. Dia lebih pada anti radikal bebasnya. Ya. Dia agak beda antara imun stimulan
dengan kondisi ini. Dia di sini lebih menjaga sel-sel imun tuh termasuk selalu sehat gitu, bukan bikin jadi lebih galak, lebih aktif. Jadi seorang yang autoimun malah perlu untuk dinaikkan glutationnya agar inflamasi, efek inflamasi pada setelah pertarungan antara sistem imunnya sendiri itu yang akan dinetralisir ya, Dok. Iya. Ya. Oke, thank you, Dok. Tambah lagi pengetahuan kita ya bahwa buat orang autoimun itu cukup bagus diberikan glutathione ya. Dengan penambahan glutathione bisa menolong mereka. Jadi buat Bapak Ibu yang saat ini kita tahu banyak sekali orang yang kena autoimun, jadi salah satu pilihannya glutathione adalah pilihan terbaik untuk digunakan, yang selama ini kita kurang paham dan kita sering ragu-ragu bagaimana mengatasi orang-orang yang autoimun. Oke, silakan. Ada yang lain lagi mungkin untuk saya ingat Pak David juga pernah bilang ya, kalau X39 dikombinasi dengan glutathione itu hasilnya lebih bagus katanya. Kenapa? Karena glutathione tuh akan merepair di level selnya, sehingga waktu X39 tuh diaktifkan itu kondisi lingkungannya tuh sudah kondusif gitu. Tapi kalau tanpa glutathione maka X39 juga efeknya lebih rendah. Betul sekali, Dok. Area yang sedang kotor itu perlu dibersihkan dulu gitu, kalau bahasa awamnya itu gitu. Ya. Dan efek dari X39-nya itu akan berkurang. So let's say X39 supposed to work 12 hours, tapi 6 jam aja udah habis karena dia sebagai anti-inflammatory dan juga yaitu untuk meningkatkan immune system ya. Jadi tidak kondusif keadaan selnya. You are right about that. Nih, Mr. David. No, it's good that you remember. Saya tambahkan sedikit karena saya juga ngikutin sesi itu kebetulan. Itu kan juga disebutkan bahwa glutathione itu menjaga antivirus. Jadi membersihkan virusnya dulu sehingga ketika X39 itu dia akan lebih mulus untuk melaksanakan tugasnya. Kira-kira seperti itu pemahaman saya. Correct. Satu hal lagi, Dok, kalau lingkup kerjanya glutathione kan selain dari di dalam mitokondria atau inti, dia juga intrasel ya, Dok ya? Ya, intrasel. Makanya dia melindungi DNA juga. Ya, oke. Thank you. Wow, luar biasa kan? Glutathione itu luar biasa, dan apalagi dengan fat lipid yang bisa meningkatkan sedemikian cepat ya dibanding dengan yang lain. Apalagi kalau kita bicara soal harga, selalu orang bilang kok harganya mahal. Mari kita melihat sesuatu itu bukan mahal atau murah, tapi mari kita lihat tinggi dan rendahnya harga. Kenapa? Harga yang tinggi belum tentu bagus, yang rendah belum tentu jelek juga, kan gitu kan? Nah, tapi kita lihat adalah kualitas dan manfaat dari harga yang kita bayar. Apa yang kita bayar dengan glutathione, kita gunakan manfaatnya jauh lebih bagus daripada suplemen atau vitamin yang kita baik diminum maupun disuntik. Itu sudah terbukti yang melalui riset yang ada. Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menggunakan glutathione di tubuh kita setiap hari, ya. Oke, silahkan yang lain. Ayo, pada bingung? Terlalu dalam ya diskusi hari ini. Bapak? Yuk, silakan. Ini saya Susi dari Prancis. Saya mau tahu kalau saya mau jual itu bagaimana ya? Mau jual maksudnya gimana, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Gimana tuh Ibu Irina, kamu terangin gimana? Ibu Susi, ya Ibu Susi dari Prancis ya. Nanti kalau untuk soal jual-jual kita bicara di sesi bisnis ya Bu Susi ya. Oke. Ini yang di Galaxy S8 nih ya Bu Susi ya? Iya. Di Perancis jam berapa ini kalau jam segini? Ya kalau bangun pagi inilah. Ya jadi mesti ikutin ini sama kalian ya, jadi harus bangun pagi-pagi tadi. Ini baru jam berapa sih? Baru jam 9.35. Oh, di sana ya.
Iya. Iya. Kita belajar mengenai jualan bagaimana ya? Kita bersyukur Bu Susi ya bisa ketemu di sini walaupun jauh di Prancis, kita ketemunya di Jakarta, ketemu di. Iya. Ini udah 2 tahun nggak bisa pulang ini. Sudah banyak teman Ibu Susi di Prancis. Kita juga banyak teman di Prancis sudah, Bu? Iya, banyak teman ya. Ya, boleh diintroduce LiveWave. Nanti kalau Ibu pulang ke Indonesia, teman-teman Ibu di Prancis bisa share LiveWave ke kawan-kawannya di Prancis juga, Bu. Kita ada operating in France. France, Germany, London. Yeah, we have it all there, Bu. Oke. Alright, you're welcome. Pak Roy, Ibu Susi stay-nya di Prancis. Oh, tinggal di Prancis? Di Lyon. Ya, saya di Lyon. Lyon. Okay. Yeah. I was there before. Oke. Last year saya di sana, Bu. Waktu grand opening tahun 2019, 2 tahun yang lalu berarti. Oke. Belum belum ada COVID ya? Belum. Ibu Susi, Pak Roy ini yang dari Amerika, Ibu Susi. Oke, Pak Roy. Oke. Selamat ketemu Bu Susi. Selamat ketemu. Ya, ini di Amerika. Sekarang di Amerika jam berapa emang? Sekarang jam 12.36, Bu. Tengah malam. Tengah malam, Bu. Menjelang pagi, udah pagi nih, Pak. Pagi ini yang udah pagi, saya mau tidur cepet-cepet. Betul. Karena besok pagi saya mesti siap setengah 8 pagi, kita udah mesti Nova Convention. Jadi ini sebentar lagi saya mau cabut nih. Oke, selamat tidur deh. Iya, terima kasih, Bu. Tidur, Pak Roy. Oke, Bapak Ibu, di percakapan menarik kan, di sesi ini kita bisa ketemu orang jauh di mata gitu ya. Sekarang jauh di mata, sekarang justru dekat di mata karena bisa kelihatan, Bapak Ibu. That's right. Dulu orang jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang bisa dekat di mata, dekat di hati, walaupun dekat di hati. Ada Pak Susilo Australia juga nih. Iya kan? Waduh, kita keliling dunia ya, sudah ya, luar biasa ini. Hanya melalui Zoom, Malaysia, ya ada di sini. Oke, ada yang lain mungkin yang ingin pertanyaan di chat, Pak. Di chat, oke. Shirley. Oh, Ibu Shirley Dani. Selain CV6, setelah 7 hari pindah kemana, Pak? Aduh, Dokter Wijaya deh. Pindah kemana? Mesti ke rumah. Pindah. Pak David pesankan ya bahwa ini memang protokol risetnya tuh seperti itu. Namanya protokol itu kan harus ada kesamaan standar gitu. Tapi bukan berarti harus titik itu. Gitu. Nah, jadi ditempel di bagian manapun dia tetap akan meningkatkan glutathione. Nah, termasuk selama ini kan kita tahu glutathione tuh di sisi kanan. Pak David juga katakan kalau itu ditempel di kiri pun dia tetap bisa berefek gitu. Nah, kalau kita kombinasi dengan TCM setelah 1 titik ini kita minimal bisa pindahkan ke 2 titik lainnya gitu ya. Nah, pusar ke bawah kita anggap tuh jauh bawah, chamber lower chamber itu CV4 atau CV6. Lalu middle chamber jauh tengah itu CV12 gitu. Lalu jauh atas upper chamber tuh diwakili CV17. Nah, itu minimal 3 titik yang kita bisa pindah-pindahkan lokasinya glutathione. Jadi bukan berarti CV17 tuh couplingnya carnosin gitu. Couplingnya glutathione tuh hanya di CV4 ya, bukan begitu. Gitu, ya. Itu kita boleh variasikan sesuai kebutuhan. Kalau boleh saya tambahkan ya, selama COVID ini kita selalu pakai glutathione di CV21 atau 22. Seperti di gambar ini saya pakai, Ibu Iri, mungkin teman-teman kita di LW Gading rata-rata setiap hari kita pakai di sini. Ketika kita beraktivitas di luar rumah, kita nggak pernah ketinggalan pakai ini. Kenapa? Karena ini juga menjaga tubuh kita dan ya puji Tuhan, alhamdulillah bahwa selama ini kita cukup aman dari namanya Mr. COVID gitu ya.
Saya kalau ditanya orang, Pak pakai apa di situ gitu ya, saya selalu katakan ini satpam yang menjaga saya jauh dari COVID, dan teman-teman juga. Good. Kalau untuk tambahan penjelasan anatomis CV2122 itu karena dia dekat dengan timus gitu. Ya, timus itu satu sistem untuk imunitas kita juga gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita kaitkan glutathione dengan liver, produksi terbanyak di liver, kita bisa ambil titik mu-nya liver, LR14. Ya, dan di kanan, liver kan ada di kanan gitu ya. Jadi itu semua variasi kita makin leluasa kalau knowledge kita ditambahkan. Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kita punya sesi selain hari Sabtu juga di hari Kamis. Di hari Kamis kita juga sering menyampaikan titik-titik dari akupunktur yang sering dipakai oleh PET, live wave gitu ya. Walaupun banyak, tadi saya katakan hanya sebagian itu sering kita bawakan bahwa titik ini apa, karena apa pakai di CV12, kenapa CV17, CV21, itu kita selalu berikan itu. Jadi saya pada kesempatan ini sekali lagi mengundang Bapak Ibu untuk bisa ikut juga di hari Kamis, karena punya manfaat yang berbeda di sana gitu ya, untuk belajar. Semakin tahu banyak, semakin baik. Walaupun kadang-kadang saya selalu katakan sama teman-teman, ketika saya banyak belajar, semakin belajar saya malah semakin bingung. Ya. Pak Soni, mungkin saya ingin menambahkan tadi yang, silakan. Yang menambahkan yang tadi menyambung punya Dr. Wijaya, glutathione dipasang di LR14 ya. Saya sedikit memberi kesaksian. Saya dulu kan fatty liver ya, selalu tidak pernah hilang tuh fatty livernya. Nah, belakangan itu saya sering pakai glutathione di LR13 itu. Sama saya kadang pindah juga di LR3 gitu ya. Nah, ternyata fatty liver saya sudah bersih. Itu dengan glutathione. Itu glutathione yang saya pakai, yang tadi Dr. Wijaya bilang apa LR14 ya, Dok ya. 14 ya. Kalau 13 itu Changmen itu lebih ke limpa nanti. 14 ya. Saya diajarin sama, saya nyari titiknya tuh diajarin sama Ibu Ida tuh. Malam-malam di video call diajarin Ibu Ida untuk naruh LR14-nya di mana itu. Tapi ya saya bersyukur fatty liver saya sudah bersih. Amazing. Ada satu kesaksian. Ada satu testimoni Dr. Wijaya. Ya. Bagi mereka yang pengetahuan selain dari akupunktur juga dokter, apalagi akupunkturis yang mendalami fisiologi akupunktur atau akupunktur medis, kita bisa mempunyai dua pemikiran secara medis maupun pemikiran secara akupunktur PCM untuk menempel patch ini. Itu luar biasanya patch, sehingga akan melipat gandakan efek dari patch. Terima kasih. Terima kasih Pak Yopi. Pencerahannya, pengingatan kita, dan saya secara pribadi dan teman-teman ketika ketemu dengan Dr. Tri di Solo, dan kita mendapat pencerahan mengenai efek fisiologis ya dengan patch ini gitu kan. Kita belajar dan sampai hari ini kita terus selalu belajar bagaimana bisa menggunakan patch secara baik, dan kita belajar khusus ke Solo untuk belajar itu gitu ya. Ya, kami sangat serius mencari terus, menggali terus yang mana yang bisa mengatasi masalah-masalah klien-klien atau pasien. Itu sebabnya tidak bosan-bosan kami mengundang para member untuk datang ke learning center. Sama-sama kita belajar di Kelapa Gading. Demikian. Ya, di situ kita akan berbagi apa yang kita dapatkan dari pembelajaran, dari banyak tempat yang kita datangi gitu ya. Kita bisa berbagi di situ, karena sampai hari ini saya dan teman-teman masih belajar terus dan terus belajar bagaimana memanfaatkan PET ini secara baik. Ya. Oke, Bapak Ibu, silakan. Ada lagi?
yang mau bertanya? Bapak, itu kalau hari Kamis itu jamnya jam berapa ya kalau di itu meetingnya? Di Indonesia jam 7.30, Bu. 7.30 pagi. Malam. Malam. Oke, jam 7.30 malam. Oke. Nanti saya kasih linknya, Bu Susi. Oke. Bagus. Nanti siang berarti Bu Susi ya? Iya, siang jadi jam 1 ya, jam 1 siang, jam 1. Ada makan siang ya. Iya. Oke. Di situ menarik kok. Kita kasih pemahaman tentang PET, tentang beberapa penyakit, bagaimana PET ini dan itu tuh di hari Kamis, gitu ya. Oke. Merci. Ya, yang lain lagi sudah cukup. Kalau sudah cukup, kita beralih ke topik yang lain. Yuk, Bapak Ibu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, apakah kita bisa pindah ke topik yang lain? Tolong ada salah satu bisa beri jawaban supaya kita bisa pindah. Ibu Retno barangkali mau bertanya, Pak Sony. Ibu Retno tadi khusus. Ya, Bu Retno, Nagayomi. Bu Retno. Di-unmute aja, Bu. Tidur siang itu. Bu, di-unmute dulu. Nggak apa-apa, Bu. Di-unmute, Bu Retno, anunya. Di-unmute, Bu Retno. Di-unmute. Mic-nya. Mic-nya diklik. Tadi mau Dari Bu Anu kan bisa, Bu. Dari Bu Irin. Nggak mau nih. Nggak mau, tak ambil dari sini nggak mau. Speakernya di unmute, Bu Retno. Bu, di unmute ya, Bu. Mic-nya, Bu. Diklik, Bu. Diklik itu, ya. Mic-nya. Saya pilih dari sini nggak bisa soalnya. Nggak mau, nggak mau. Diklik. Ya, nggak apa-apa. Kalau Ibu Retno masih nggak bisa ini. Pakai chat. Nah, itu. Ya. Nggak bisa ini. Itu sudah tuh. Ya, bisa, ayo. Ada, Bu. Monggo, Bu. Belum masih baru pertama ya. Oh, ya, oke. Nanti pengen tahu istilah-istilahnya itu yang masih belajar. Iya, belajar itu nggak ada habis dulu, Bu. Ingin sekali sih tahu. Ya, oke. Ya, jadi kalau nggak ada, apa bisa saya lanjutkan ke sesi bisnis? Monggo, silahkan. Silakan ya, saya lanjut ke sesi bisnis. Oke, Pak Sony, saya cabut dulu Pak ya. Thank you, saya Pak mau bobo. Ya. Besok pagi kita udah mulai pagi-pagi. Jadi guys yang nanti ikut Nova siapin, jangan lupa lihat email, print all the 19 pages documents. So during the convention, you are ready, okay? See how they print out everything and ready for Nova tomorrow. So I need to brush my teeth and go to sleep. Oke, bonui Pak Roy. Oh ya, selamat malam Bu Susi. Sampai ketemu lagi ya. Bu Irina, mari Bu Irina, congratulations Bu Irina. Oh, minta foto-fotonya dong Bu Irina, Ibu Indrawati, Ibu Irina sama Ibu apa ya, training sih ya kalau nggak salah ya. Ya, kalau bisa tolong dikirim ke saya Pak Sony. Ya, I want to make something out of it, right? Great going. All right, good night, Lai. Good night, Lai. Hai, ya, good night. Bye. Sleep. Yes. Pak Rudi. Ya Pak. Ya apa Pak? Justru muncul. Ya Pak. Muncul deh, bagus loh Pak. Saya ini belajar banyak dari Dr. Wijaya mengenai glutathione. Ya. Dan kadang-kadang kita kalau dengerin David ngomong gitu kan cepet ya, kayak angin lewat Pak ya. Tapi kan kita catat ya Pak, catat terus kita bikin summary. Terus kalau kita dengar lagi waktu Dr. Wijaya jelaskan, oh my goodness, it makes so much more sense. Kalau kita pakai tiap hari, kalau kita pakai 5 hari, dan itu bedanya cukup quite tremendously because bahasa Indonesia Pak. Saya kan, oh ya bahasa Jawa dulu Pak ya, lupa Pak. Tiap kali tetap lupa aja.
Iya lupa Protes Pak. saya bertahun-tahun ya. Protes. Ingat-ingat itu. Susah Pak, soalnya saya belum pindah ke Surabaya sih Pak. Nanti kalau udah pindah sebelahnya Pak Rudi, nggak ngomong Inggris lagi Pak pasti, cuma ngomong Jawa Itu toh. kebiasaan yang nggak boleh Pak, nggak boleh, harus ingat-ingat terus Pak. Kebiasaan itu nggak bagus Pak. Kebiasaan makan keju Pak Rudi. Udah kebanyakan makan keju, that's right. Enggak, jadi maksudnya itu belajar banyak sekali hari ini dengan Dr. Wijaya dan saya diingatkan lagi kan, oh iya ya ini saya pernah dengar ini di mana ya. Terus Dr. Wijaya breakdown gitu ya. Kalau 5 hari gimana, kalau 7 hari gimana. Ini untuk limpanya, ini untuk the tripeptide amino acid is so great for all of us to use. Itu bagus sekali Dok. Dr. Wijaya, is there any way that bolehkah Dr. Wijaya nanti saya undang untuk bicara di hari Sabtu sesi Inggris terangin glutathione Pak? Si Inggris lagi. Wanipiro ya Dok. Wanipiro katanya Pak. Bisa lah Dok, bisa Dok, alon-alon Dok, pakai bahasa Inggris. Hari Sabtu Dok, pikirkan dulu Dok, pikirkan, saya kasih tugas ya Dok. Kalau yang dengar nggak ngerti nggak masalah Dok, itu masalah mereka. Yang penting ngomong. That's right, I like that, yes. Halo Bu Joyce, apa kabar? Aduh, ya. Jadi saya mau tidur dulu sekarang karena besok pagi saya mungkin jam 6 udah bangun nih, mesti ini, mesti itu dan lainnya. Pak Roy tidur, matanya udah kecil Pak Roy. Betul Bu, udah kecil banget nih, udah ngantuk. Soalnya tadi bangunnya udah dari pagi. Iya, saya. Oke. Ada pertanyaan lagi soalnya. Pak Sofi ini aja, saya ada acara jam. Oke. Ya Pak. Aloy, good night. See you tomorrow, bro. Okay, good night everyone. Bye-bye. Bye. Bye. Teman-teman saya juga izin ya, sorry ya Pak Sony. Oke Pak Aloy, terima kasih. Thank you Pak. Anyway. Ya, thank you ya. Silakan. Saya juga Irin, Pak Sony permisi dulu. Oke, bye. Kok ikut-ikut semua itu? Udah mau tidur siang itu. Kita mau masuk sesi bisnis ya. Nah ini sebelum masuk ke sana, ini ada satu pertanyaan di chatting dari iPhone. Siapa nggak tahu iPhone ini? Pak, patch gluta untuk Parkinson di mana? Mohon. Nah, bisa dijawab oleh Dr. Wijaya atau nanti protokolnya ada sebetulnya di ada protokolnya. Ya, itu nanti saya kirimkan. Oke. Atau kalau masalah di otak itu kita pakai brain protokol, jadi bukan hanya glutathione, karena nanti carnosin juga ada efek untuk otak, ion juga ada efek untuk radangnya gitu. Jadi brain protokol salah satunya glutathione. Oke. Cukup Pak iPhone, Mr. iPhone. Oke, ya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke sesi yang berikutnya.